Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Lestari. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, program PG PAUD. Tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas UTS dari mata pelajaran pemasaran dan promosi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Lamere Kaspar, MPD MM. Dan materi yang akan saya paparkan adalah mengenai apa sih itu lingkungan makro lainnya. Berikut adalah sedikit pemaparan materi dari saya. Lingkungan makro perusahaan adalah tempat di mana perusahaan harus memulai pencariannya atas peluang dan kemungkinan ancaman. Lingkungan ini terdiri dari semua pihak dan kekuatan yang mempengaruhi operasi dan prestasi perusahaan. Perusahaan perlu memahami kecenderungan dan megatrend yang menandai lingkungan saat ini. Karena lingkungan makro adalah kekuatan masyarakat luas yang mempengaruhi seluruh lingkungan mikro. Lingkungan makro terdiri dari demografis, ekonomi, teknologi, dan politik. Yang pertama ada lingkungan demografis. Lingkungan demografis merupakan lingkungan yang menyangkut kependudukan seperti jumlah penduduk, populasi, pendapatan penduduk di suatu wilayah, lokasi penduduk, usia penduduk, jenis kelamin, pendidikan, dan pergeseran penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain seperti urbanisasi. Lalu yang kedua ada lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi daya beli dan pola pembelanjaan konsumen. Daya beli ini diukur dari tingkat pendapatan harga, tabungan, utang, dan ketersediaan pembiayaan berjalan masyarakat dan perkembangan tingkat harga umum yang menyebabkan perubahan daya beli. Lalu yang menyebabkan perubahan daya beli itu sendiri adalah perubahan pendapatan dan perubahan harga-harga yang ada di pasar. Lalu yang ketiga ada lingkungan teknologi. Lingkungan teknologi merupakan kekuatan-kekuatan yang menciptakan teknologi baru, menciptakan inovasi baru melalui pengembangan produk baru, serta mampu menangkap peluang-peluang yang ada di lingkungan teknologi. Lingkungan teknologi juga diukur melalui laju pertumbuhan, penelitian, dan pengembangan. Lalu yang terakhir ada lingkungan politik. Lingkungan politik dan undang-undang yang mengawasi perubahan seperti badan pemerintah, kelompok penekan yang mempengaruhi batas dan ruang gerak organisasi dan individu dalam suatu masyarakat, seperti tumbuhnya lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan makro, yang pertama ada faktor politik, yang kedua ekonomi, yang ketiga sosial budaya, yang keempat teknologi, dan yang kelima faktor lingkungan, dan yang keenam adalah faktor hukum. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.